Baik pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita terkait topik Jokowi pasti dilantik. Saya kembali ke Prof. Yusri Iza Mahendra. Prof, apakah dalam tata negara kita setelah pelantikan presiden yang baru ada yang namanya serah terima jabatan antara pejabat yang lama kepada pejabat yang baru? Apakah kalau itu tidak terjadi, kalau memang diamanatkan oleh undang-undang, dianggap tidak sah pelantikan presiden yang baru? Bagaimana Prof? Setahu saya sih selama ini nggak ada hal seperti itu. Karena presiden itu berakhir masa jabatannya seketika berakhirnya masa jabatan itu, misalnya tanggal 20 Oktober nanti. Tanggal 20 Oktober berakhir juga, 5 tahun yang lalu dilantik. 5 tahun kemudian selesai. Jadi dengan dilantiknya presiden yang baru oleh MPR, ya selesai. Jadi tidak ada upacara serah terima jabatan antara presiden lama dengan presiden yang baru. Apa ada dalam undang-undang MD3 sekarang? Saya kira nggak ada itu. Nggak ada ya Pak Basara ya? Ya, nggak ada. Tidak ada. Jadi artinya presiden yang lama otomatis berhenti, kemudian tidak boleh ada kevakuman. Ya, itu beda dengan dulu. Kalau dulu kan dipilih oleh MPR, Betul. maka presiden yang lama itu menyampaikan pidato pertanggungjawaban, terus dinyatakan diterima atau ditolak, terus dilantik presiden yang baru. Tapi pada waktu itu pun tidak juga terjadi serah terima jabatan antara presiden lama dengan presiden yang baru. Gimana Pak? Pada tingkat menteri ada, pada tingkat birokrasi ada. Tapi kalau tingkat presiden, wakil presiden itu tidak ada serah terima jabatan. Memang dalam mekanisme MD3 dan tatip MPR yang baru ini tidak ada skenario serah terima jabatan di dalam proses pengambilan sumpah dan pelantikan presiden terpilih ya. Berhentinya Pak SBY nanti adalah ketika Pak Jokowi selesai mengucapkan sumpah dan janjinya. Begitu beliau bersumpah, maka secara otomatis berhenti jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi tidak ada mekanisme pelantikan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang MD3 maupun tata tertib MPR. Nah, ini menarik Prof. Mohon diluruskan ini pola pikirnya. Kalau misalnya begini, ketika Pak SBY sekarang masih jadi presiden dan akan berakhir secara otomatis ketika presiden yang baru itu dilantik, bersumpah ya, dalam sumpahnya. Itu kan pasti terjadi. Tapi kalau misalnya terjadi kevakuman, dalam hal ini tidak terjadi upacara pelantikan sampai 2-3 hari kemudian, apakah presiden yang seharusnya otomatis berakhir masa jabatannya ini posisinya sebagai apa? Apakah bisa sebagai caretaker atau apa untuk menunggu presiden yang benar-benar baru itu dilantik? Tidak ada mekanisme itu. Itulah yang saya katakan kemungkinan terjadi krisis konstitusional. Ketua MPR nggak bisa gantiin tugasnya, Prof? Itu tidak bisa. Dulu kan ada triumvirat yang diatur oleh Undang-Undang Dasar itu. Betul. Itu pun tidak berlaku karena triumviratnya juga bubar dengan berakhirnya masa jabatan presiden. Jadi itu kevakuman terjadi dan itu sangat bahaya. Itulah yang saya katakan ini kelalaian para pembuat Undang-Undang Dasar ketika menyusun amandemen. Dulu ketika saya menangani Pak Harto berhenti tadi, walaupun banyak ditentang orang zaman itu, tapi seketika Pak Harto berhenti, Pak Habibie langsung ucapkan sumpah. Itu nggak ada jarak waktu. Nah, belakangan itu pernah terjadi di kalangan militer, ya, yaitu Pak Prabowo Subianto pada waktu itu sebagai Pangkostrat itu diberhentikan dari jabatannya sebagai Pangkostrat. Yang ditunjuk Pangkostrat yang baru itu Maijen pada waktu itu Jamari Caniago, Pangdam Siliwangi di Bandung. Tapi masih menunggu Pangdam Siliwangi itu naik mobil sampai ke Jakarta. Waktu itu dilantik Panglima Kostrat sementara itu Jenderal Joni Lumintang. Hanya untuk menunggu. Waktu itu, ya saya tanya waktu itu kepada tentara, kenapa nunggu Jamari dari Bandung aja kok sampai dilantik? Loh, dia bilang 2 jam dari Bandung itu, Kostrat itu bisa jadi pasukan liar. Betul. Bisa bergerak kemana-mana dia, tidak ada pimpinan. Nah, bisa Anda bayangkan, Kostrat saja tidak ada pimpinan, itu bisa begitu. Nah, negara kalau tidak ada pimpinan, misalnya dalam waktu 3 hari, jalan 3 hari, 6 jam aja misalnya, presiden baru tidak dilantik. Terus tiba-tiba, misalnya ada negara lain, Indonesia ini diserang. Siapa yang berwenang menyatakan perang? Nggak ada. Oh bahaya itu negara. Jangan. Tapi Prof, ini kalau kondisinya seperti ini, misalnya nih ya, terjadi kevakuman, apakah tidak memberikan ruang bagi militer untuk terjun ke dalam politik praktis pemerintahan Indonesia? Itu juga salahnya
undang-undang yang dibuat di masa yang lalu itu. Artinya ada peluang dong, Prof. Saya waktu itu Menteri Kehakiman, saya sudah ingatkan mereka begini, saya bilang, kalian tuh hati-hati, saya bilang ya. Karena setelah zaman reformasi ini kan ada perubahan, ada undang-undang TNI, ada undang-undang Polri. Nah kalau dulu, zaman Pak Harto dulu atau zaman Bung Karno, Panglima TNI Polri itu kan sepenuhnya kewenangan Presiden. Bahkan di masa Pak Harto, Panglima TNI itu adalah diberi jabatan setingkat Menteri Negara. Yeah. Bahkan pada waktu itu merangkap sebagai Menhankam Pangap kan. Nah, jadi dia di bawah kabinet. Nah, begitu kabinet berakhir, dia berakhir juga. Yeah. Nah, sekarang ini kan tidak begitu. Sekarang ini kabinet bubar, tapi Panglima TNI, Kapolri itu nggak bubar. Dia terus, karena Presiden tidak bisa memberhentikan Panglima TNI dan Kapolri tanpa meminta pertimbangan kepada DPR. Ya karena itu, saya waktu ditanya Pak SBY tahun 2004 itu, apakah Panglima TNI Kapolri itu diberi status sebagai Menteri Negara, mereka ini anggota kabinet, saya bilang bukan, karena tidak ada hak prerogatif Presiden untuk mengangkat Panglima TNI dan Kapolri. Kalau mengangkat Menteri itu prerogatif, dia mau angkat siapa aja boleh. Tapi Panglima TNI, Kapolri tidak bisa, dia minta persetujuan atau minta pertimbangan DPR dulu. Jadi tidak ada prerogatif di situ. Nah ini yang, tapi ya kondisi sekarang saya hakul yakin bahwa TNI tidak akan berbuat seperti itu. Mudah-mudahan begitu, Prof. Siapa tahu. Baik, siapa Prof. tahu di masa depan itu terjadi. Jangan, Prof. Prof, closing statement dari Anda, apa kira-kira yang bisa dilakukan dari sisi hukum tata negara kita? Karena tadi statement Anda juga mengatakan bahwa masih ada ruang sebenarnya yang bisa dimasuki oleh hal-hal yang tidak kita inginkan tadi kalau terjadi kevakuman. Komentar Anda, Prof. Kecil kemungkinan terjadinya kevakuman itu. Karena mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang MD3 itu jelas. Jadi kalau sekiranya tidak bisa sidang paripurna MPR, maka sidang paripurna DPR. Kalau tidak bisa, ya pimpinan MPR plus pimpinan Mahkamah Agung. Jadi disuruh sama TNI sama polisi dijaga itu pimpinan MPR dan pimpinan Mahkamah Agung untuk mengatasi situasi kalau tiba-tiba memburuk. Nah, dibandingkan dengan tahun 98, Anda bayangkan itu. Bagaimana Pak Harto mau berhenti, dalam semalam kami harus urus. Dan saya nelpon Ketua Mahkamah Agung, ngajarin beliau, besok Pak, jam 6 tolong datang ke istana. Bahwa ini, sampai almarhum Pak Sarwata marah-marah sama saya itu. Ini Pak Yusril, Bapak ini nyuruh kita ke sini, ini disuruh ngapain ke istana ini? Nah, saya ceritakan, beliau kaget, ini benar apa enggak? Nah, sampai beliau menyaksikan penyumpahan Pak Habibie itu pakai jubah terbalik itu jubahnya itu. Itu terjadi dalam sejarah ya. Mudah-mudahan sekarang ini ya supaya nggak terjadi seperti itu ya TNI suruh jaga aja tuh pimpinan MPR sama pimpinan Mahkamah Agung biar nggak kemana-mana, biar aman. Itu mengantisipasi keadaan yang paling buruk ya. Tapi ya saya berkeyakinan sama seperti Pak Ahmad Basara itu berkeyakinan hal yang semacam itu ya mudah-mudahan tidak akan terjadi. Baik, Prof. Dan juga harus dijaga jangan sampai tiba-tiba tengah malam Pak SBY tiba-tiba telepon Anda, Prof, untuk meminta pendapat seperti tahun sebelumnya. Baik, Prof Yusril, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Ya, sama-sama. Baik. Selamat malam. Baik, Pak Basara, closing statement dari Anda. Ini semangatnya semua pelantikan Presiden ini adalah hajatan besar bangsa Indonesia. Kita tidak bicara lagi kamar-kamar, ruang-ruang politik. Apa yang bisa Anda sampaikan? Saya percaya sepenuhnya bahwa di Republik ini masih terlalu banyak orang-orang, tokoh-tokoh, elit masyarakat yang mencintai bangsa dan negaranya. Sehingga oleh karenanya saya yakin banyak pihak, termasuk para pimpinan MPR dan sebagian besar anggota MPR, juga menyadari bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu yang demokratis adalah merupakan kewajiban konstitusional dalam rangka meningkatkan peradaban demokrasi bangsa kita. Perlu diingat bahwa saya mendengar informasi pelantikan Pak Jokowi tanggal 20 yang akan datang. Itu rencananya akan dihadiri oleh pimpinan-pimpinan negara-negara sahabat kita. Ada Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Australia, dan lain-lainnya yang menyatakan Menlu Rusia pun ingin hadir, akan hadir. Ingin hadir menyaksikan pelantikan Presiden Jokowi. Saya kira itu adalah momentum bagi bangsa kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa di dalam perbedaan pandangan, sikap politik dan lain sebagainya, tetapi ketika sudah menyangkut kepentingan bangsa, menyangkut nasional interest kita semua, pasti semua akan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan kepentingan itu untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Sehingga oleh karena itu, saya hakul yakin bahwa tanggal 20 Oktober yang akan datang
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia akan melantik dan mengambil sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2014 ini. Amin. Begitu. Mudah-mudahan demikian adanya, Pak Basara. Oke. Terima kasih bersama kami dan Sama-sama, selamat Bung Doni. bertugas selama 5 tahun ke depan mengamankan Terima bangsa kasih. Republik Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bung Dani.